pasó realmente. Cerita berlatar pada Oktober 1972, di mana sekumpulan mahasiswa dari kota Montevideo, Uruguay, berhasil memenangkan pertandingan rugby. Oleh karena itu, mereka pun akan melanjutkan permainan di negara Chili. Untuk menghemat biaya, mereka pun menyewa pesawat milik Angkatan Udara. Pesawat itu diisi oleh 45 orang, terdiri dari tim rugby itu sendiri dan staf pelatih beserta beberapa orang tua pemain. Dalam perjalanan dari kota Montevideo menuju Santiago, Chili, mereka harus melewati pegunungan Andes. Di dalam pesawat, mereka terlihat sangat bahagia, karena ini pertandingan pertama mereka di negara lain. Saat memasuki pegunungan Andes, pesawat mereka mengalami turbulensi. Mereka masih terlihat tenang dan menganggap itu hal biasa. Tetapi selang beberapa saat kemudian, pesawat mereka kembali mengalami goncangan yang cukup kuat. Sang pilot mencoba untuk mengembalikan keadaan, namun tanpa ia sadari, pesawat tersebut ternyata sudah berhadapan langsung dengan pegunungan Andes. Pesawat itu pun terjatuh setelah menabrak gunung hingga terpisah antara badan dan ekornya. Ada beberapa penumpang yang selamat dan ada juga yang cedera parah. Namun sebagian penumpang lainnya meninggal saat itu juga. Dalam keadaan panik itu, mereka yang selamat berusaha menolong rekan-rekannya yang lain. Cuaca yang saat itu sedang turun salju membuat penderitaan mereka semakin parah. Saat itu, penumpang yang selamat mencoba meminta tolong para pilot untuk menghubungi tim penyelamat. Sayangnya, sang pilot tersebut dalam keadaan sekarat dan ia hanya bisa berdoa untuk keselamatan semua penumpangnya. Pada malam harinya, mereka diterjang oleh cuaca yang sangat dingin. Mereka berteriak dan masih tidak percaya dengan apa yang telah mereka alami. Keesokan harinya, mereka yang masih bisa bertahan hidup keluar untuk mendapatkan hangatnya cahaya matahari. Mereka yang terdiri dari anggota inti rugby berkumpul dan saling berbincang. Marcelo yang merupakan seorang kapten menginstruksikan para rekan-rekannya untuk mengeluarkan mayat, juga mengeluarkan kursi untuk membuat ruang bagi mereka yang selamat. Mereka juga mengeluarkan koper-koper dan memeriksa makanan yang ada di dalamnya, lalu mengumpulkannya dalam satu tempat. Setelah itu mereka mengumpulkan jenazah di luar. Total ada 11 orang yang meninggal pada hari kedua itu. Lalu Marcelo membagi makanan pada tiap orang. Tiap orangnya hanya dapat sepotong kecil guna untuk menghemat makanan. Malam harinya mereka berkumpul di dalam pesawat saling berdempetan untuk menghangatkan badan. Mereka juga menutup lubang dengan koper agar udara dingin tidak masuk ke dalam. Marcelo lalu memberikan semangat pada teman-temannya. Dia yakin pencarian mereka sudah mulai dilakukan oleh tim SAR. Di hari ketiga, salah seorang dari mereka yang bernama Nando tersadar dari pingsannya. Nando menanyakan apa yang telah terjadi dengan pesawat mereka. Teman-temannya pun menjelaskan kalau pesawat mereka mengalami kecelakaan dan mereka telah terperangkap di sana selama 3 hari. Lalu Nando menanyakan di mana ibu dan adik perempuannya. Marcelo mengatakan kalau adik Nando yang bernama Susi berhasil selamat, tapi sekarang ia dalam keadaan lemas. Sementara sang ibu telah meninggal. Sementara itu, Vito memanfaatkan sinar matahari untuk membuat air minum dari bongkahan salju. Para anggota lain membuat tanda X di tengah salju agar tim SAR bisa melihat keberadaan mereka. Siangnya terlihat sebuah pesawat dan mereka berusaha memberikan sinyal untuk meminta bantuan. Mereka sangat yakin kalau pesawat itu melihat keberadaan mereka. Sore harinya dalam keadaan yang sangat lapar, mereka saling bercerita dan terus menunggu bantuan datang. Tapi sampai malam, bantuan yang mereka harapkan tak kunjung tiba. Di hari keempat mereka kembali mendengar suara helikopter, tapi sayangnya tim SAR tidak bisa melihat keberadaan mereka.
¿Cuánto podemos estar así? Kini makanan mereka hanya tinggal sedikit dan mereka terancam kelaparan jika tim SAR tidak berhasil menemukan mereka. Salah seorang dari mereka yang bernama Numa mempunyai ide. Ia berencana untuk memanjat tebing dan pergi ke ekor pesawat. Dia mengatakan kalau baterai pesawat tersimpan di bagian ekornya. Dan baterai itu mungkin saja bisa digunakan untuk menyalakan radio komunikasi. Tanpa persiapan yang matang, 4 dari mereka mulai melakukan perjalanan untuk menemukan ekor pesawat. Setelah jauh berjalan, mereka pun beristirahat sejenak. Di saat itulah mereka baru sadar bahwa pesawat mereka memang tidak terlihat dari jauh. Mungkin karena itulah, tim SAR masih belum bisa menemukan mereka. Di saat bersamaan muncul suara gemuruh. Mereka takut akan terjadi longsor yang membuat mereka terpaksa kembali ke bangkai pesawat. Pada hari ke-6 mereka benar-benar kehabisan makanan dan mereka mulai memakan apa saja yang bisa dimakan. Nando berkata pada Vito bahwa mereka tidak akan kelaparan jika mereka memakan daging temannya yang telah meninggal. Ide itu pun menjadi bahasan saat mereka berkumpul. Roberto dan Vito setuju dikarenakan hanya itulah satu-satunya yang bisa dimakan. Sementara Marcelo dan Numa menentang mereka. Mayat-mayat itu adalah teman mereka sendiri dan tidak mungkin untuk memakannya. Dan kalaupun harus dimakan, mereka harus mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan. Terjadi perdebatan di antara mereka, pilihan yang sulit antara memakan mayat teman sendiri atau mati kelaparan. Roberto juga mengatakan kalau kondisi mereka semakin lemah, bahkan sekarang air kencing mereka juga telah berubah menjadi hitam. Keesokan harinya, yaitu hari ke-8, sebagian dari mereka mulai mengunyah teri sepatu dan tembakau rokok. Susi yang merupakan adik Nando sudah tidak sanggup lagi bertahan dan akhirnya meninggal. Dengan duka yang mendalam, Nando lalu menguburkan adiknya di bawah salju. Dan sekarang tinggal 27 orang yang masih bertahan. Pada hari ke-9 salju kembali turun dan mereka hanya bisa menunggu di dalam bangkai pesawat. Vito berkata, jika ia meninggal nanti, maka ia akan merelakan tubuhnya untuk dimakan oleh teman-temannya. Roberto, Nando, dan Gustavo, dan beberapa orang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Selang beberapa saat kemudian beberapa orang keluar dan menyantap daging jenazah itu. Akan tetapi Marcelo dan beberapa lainnya masih tidak mau untuk melakukannya. Keesokan harinya mereka kembali mengambil beberapa potong daging. Vito dan dua rekan lainnya memotong daging itu di tempat yang tak terlihat agar mereka yang memakannya tidak kepikiran daging siapa yang mereka makan. Di siang harinya mereka menemukan koper dan langsung memeriksanya. Di sana mereka menemukan sebuah radio kecil yang telah basah dan berusaha untuk memperbaikinya. Mereka yang sudah mulai segar berusaha menemukan jaringan radio, sedangkan Marcelo dan Numa yang masih kelaparan hanya duduk lemas di dalam pesawat. Dan di saat bersamaan, mereka mendengar teriakan amarah dari luar. Radio tersebut berfungsi, akan tetapi mereka mendengar berita bahwa pencarian pesawat dari Uruguay mulai dihentikan dan akan dilanjutkan di awal tahun depan jika salju sudah mulai mencair. Hal itu membuat mereka semua frustasi, termasuk Marcelo yang selalu optimis. Kini ia mulai pasrah dan meminta anggota lainnya untuk mulai makan. Tapi Numa hanya diam dan tetap teguh dengan pendiriannya. Numa yang masih penasaran dengan ekor pesawat tersebut, ia mulai mendaki bersama dua orang lainnya. Setelah jauh berjalan, mereka berhasil menemukan potongan pesawat. Di sana mereka mendapati beberapa rekannya telah tewas yang sebelumnya terlempar saat pesawat menabrak gunung. Sore harinya matahari pun mulai tenggelam. Akan tetapi Numa tetap mau melanjutkan perjalanan dan pada akhirnya mereka terjebak di tengah hamparan salju. Pada malam harinya, mereka saling berpelukan di bawah dinginnya salju yang begitu dahsyat. Sebuah keajaiban pun terjadi, walaupun telah tertimbun salju, mereka bertiga berhasil bertahan. Dengan potongan badan pesawat,
mereka berseluncur kembali ke bangkai pesawat. Di sela pembicaraan mereka, Nando mengatakan ia akan mengitari gunung. Ia yakin negara Chili berada di balik bukit itu. Dan untuk melakukan perjalanan, mereka harus makan karena perjalanan sangatlah jauh. Numa yang selama ini tidak mau makan, ia pun menyerah dan langsung menelan daging itu. Numa yang sebenarnya sudah putus asa, mulai melihat harapan. Ia melihat Nando yang dulunya terluka parah, kini mulai membaik. Nando terus berlatih untuk melakukan perjalanan yang jauh. Singkat cerita, 17 hari sudah mereka terjebak di sana. Kondisi mereka mulai membaik dan saling bercanda untuk menghibur diri. Akan tetapi musibah kembali datang, tiba-tiba terjadi longsor yang menimbun mereka semuanya. Sebagian bisa keluar dari tumpukan salju dan langsung menolong rekan-rekannya yang masih tertimbun. Beberapa orang berhasil dikeluarkan, akan tetapi sebagian lagi tidak bisa diselamatkan dan meninggal dalam kejadian itu. Di antaranya adalah Marcelo. Dan tidak lama kemudian, longsor terjadi lagi dan langsung menimbun mereka. Beruntungnya Numa bisa memberi jalan udara masuk hingga mereka bisa kembali menghirup udara. Hari ke-18 merupakan hari kedua mereka tertimbun salju. Mereka yang kembali kelaparan terpaksa memakan jenazah teman mereka yang baru meninggal. Roberto yang merupakan mahasiswa kedokteran dengan santainya membedah mayat. Tapi Numa yang melihat itu menjadi stres dan mulai emosi. Ia berusaha memecahkan jendela hingga kakinya terluka. 2 hari kemudian Numa kembali mencoba membuka jendela. Dan ternyata di luar, cuaca sudah mulai cerah. Satu persatu dari mereka keluar dan terlihat senang seakan menemukan hidupnya kembali. Mereka pun mulai menyingkirkan salju yang menutupi pesawat. Luka Numa yang semakin hari semakin parah membuat tubuhnya semakin lemah. Alvaro yang dulunya terluka menasihati Numa agar Numa menghemat energinya, bahwa dalam hukum juga ada pengecualian karena mereka juga harus bertahan hidup. Numa mulai mengerti maksud dari ucapan Alvaro. Sementara itu Nando yang sudah kesal mengajak teman-temannya untuk mencari jalan pulang. Semua orang menolak karena itu tidak mungkin sebab salju masih terlalu tebal. Teman-temannya pun kembali masuk ke dalam pesawat. Sementara di luar, terlihat Nando yang masih memaksa Roberto untuk melanjutkan perjalanan. Namun, Roberto tetap menolaknya. Pada hari ke-34, cuaca mulai memanas dan salju mulai mencair. Namun pada saat itu, kondisi Alvaro semakin memburuk dan ia semakin sekarat. Gustavo yang juga merupakan mahasiswa kedokteran memaksa Roberto untuk melakukan perjalanan. Ilmu kedokteran mereka tidak akan berguna dalam kondisi seperti ini. Sementara itu, kondisi Alvaro semakin melemah dan pada akhirnya ia pun meninggal. Esok harinya 4 orang dari mereka mulai menjadi rute untuk kembali. 4 orang itu adalah Nando, Roberto, Tintin, dan Numa yang memaksakan diri walaupun kakinya sedang terluka. Saat itu mereka mencoba ke arah selatan menuju Argentina. Tapi belum jauh mereka berjalan, Numa terjatuh karena merasakan sakit di kakinya. Setelah diperiksa ternyata lukanya mengalami infeksi. Numa kembali ke pesawat sendirian, sementara yang lainnya terus melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pesawat, kondisi Numa semakin lemah dan ia juga mengalami demam tinggi. Dan di saat bersamaan, salah seorang rekan mereka yang sekarat akhirnya meninggal. Keesokan paginya, Nando dan teman-temannya berhasil kembali ke pesawat. Mereka membawa kabar bahagia dan mengatakan telah berhasil menemukan ekor pesawat. Rupanya ekor pesawat itu terlempar jauh ke arah berlawanan. Dan di sana, mereka juga menemukan makanan dan banyak bungkus rokok. Di sana mereka juga menemukan baterai yang mereka cari. Karena baterai itu terlalu berat, mereka memutuskan untuk kembali dan membawa radio ke ekor pesawat. Siang harinya mereka kembali ke ekor pesawat bersama Roy yang merupakan anak elektro. Baterai itu ternyata masih berfungsi dan bisa menyalakan sebuah lampu.
Roy lalu menghubungkannya dengan radio yang mereka bawa. Radio itu berhasil menyala, namun sinyal komunikasi tidak mereka dapatkan. Sementara itu di bangkai pesawat, mereka yang dulunya merasa jijik untuk memakan mayat, sekarang sudah menjadi hal biasa. Namun saat itu, kondisi Numa semakin parah. Dia menolak untuk makan dan merasa bahwa dirinya tidak akan hidup lebih lama lagi. Dan kali ini, Numa merasakan takut yang teramat sangat. Di ekor pesawat, mereka terus mencoba untuk menyalakan radio. Namun setelah lama mencoba, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Saat memeriksa barang-barang, Tintin menemukan kain waterproof dan mereka membawanya kembali ke bangkai pesawat. Dan pada akhirnya mereka pun kembali dan mengatakan kalau radionya tidak berhasil menyala. Namun mereka membawa kain waterproof yang bisa digunakan untuk selimut saat berada di alam terbuka. Keesokan harinya mereka mendengar radio bahwa pencarian pesawat dari Uruguay akan kembali dilakukan. Mendengar berita itu, membuat Roberto mulai ragu untuk melakukan perjalanan. Namun Nando terus memaksanya. Ia tidak mau menggantungkan nasib dengan hanya menunggu tim SAR datang. Di dalam pesawat terlihat kondisi Numa semakin hari semakin parah. Kepada Nando, ia berkata bahwa tubuhnya boleh dipakai oleh temannya untuk bertahan hidup. Malam harinya mereka terus merawat Numa dengan peralatan seadanya. Tapi di keesokan harinya, Numa pun akhirnya meninggal dunia dan sekarang tinggal 16 orang lagi yang masih bertahan. Di dalam saku Numa terselip pesan yang berisikan, tidak ada cinta yang lebih mengerikan selain mengorbankan diri demi teman-teman. Melihat itu, Nando dan teman-temannya bersiap untuk memulai perjalanan. Keesokan harinya atau hari ke-61, Nando, Roberto, dan Tintin mulai melakukan perjalanan. Rute yang mereka ambil kali ini adalah menuju ke arah barat, yaitu Chili. Ucapan semangat dan doa dari teman-teman mengiringi kepergian mereka. Di hari itu cuaca masih sangat terang, ketiganya mencoba menyusuri pegunungan Andes. Ketika cuaca sudah mulai gelap, mereka mencari tempat untuk tidur dengan menggunakan kain waterproof yang sebelumnya mereka bawa. Saat hari mulai terang, mereka kembali melakukan pendakian dan begitulah seterusnya. Hingga sampai di suatu tempat, mereka terkejut melihat pemandangan Gunung Andes yang masih luas di depannya. Di sini mereka mulai putus asa antara kembali atau melanjutkan perjalanan. Tapi Nando berpikir lebih baik mati setelah berusaha daripada mati sia-sia tanpa melakukan apapun. Nando mendesak Roberto agar lanjut jalan bersamanya. Karena perjalanan akan melebihi seminggu, Tintin pun mengorbankan bekalnya untuk diserahkan pada Roberto dan Nando. Dan Tintin akan kembali ke badan pesawat. Selama berhari-hari, Nando dan Roberto terus menyusuri jalan. Didukung dengan cuaca yang terang, perjalanan mereka berjalan dengan lancar. Hingga pada akhirnya, mereka sampai di sebuah lembah. Mereka pun terus menuruni lembah itu hingga sampai di gunung batu yang tidak tertutup oleh salju. Yang artinya tinggal sedikit lagi mereka akan berhasil. Keduanya lalu beristirahat sambil memperbaiki sepatu Nando yang telah rusak. Keesokan harinya mereka menemukan sebuah sungai dan langsung minum di sana. Dan di saat bersamaan, mereka melihat seorang polisi gunung dan langsung meminta tolong sambil menyebutkan identitasnya. Polisi itu langsung menolong mereka dan kembali ke kantor sambil membawa keduanya. Dia langsung melapor pada tim SAR Chili. Saat itu Nando dan Roberto sedang menikmati makanan, dan ini adalah makanan terenak yang pernah mereka rasakan. Lalu tidak lama kemudian datang rombongan media yang ingin meliput keberhasilan mereka. Keberhasilan mereka menjadi viral dan diberitakan di semua media. Dan berita menggemparkan itu juga sampai di radio kecil di badan pesawat. Mereka menjadi terharu dan sangat senang mendengar berita di radio itu. Mereka langsung berkemas dan menunggu dijemput oleh tim SAR. Nando kemudian dibawa masuk ke helikopter untuk menentukan lokasi jatuhnya mereka.
Sementara itu, Gustavo membawa barang yang bisa menjadi kenang-kenangan bagi teman-temannya. Sementara Roberto mengubur daging sisa perbekalannya. Ketika helikopter penyelamat telah tiba, mereka bersorak-sorai dan bersemangat. Seakan lupa bahwa badan mereka sudah lemah. Semuanya naik ke atas helikopter untuk kembali ke rumah. Pada tanggal 22 Desember atau tepatnya 71 hari setelah menghilangnya mereka, akhirnya mereka berhasil diselamatkan dan dibawa ke Chili. Mereka sudah ditunggu oleh pihak keluarga yang sebelumnya sudah dikasih info oleh pihak aparat. Sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing, mereka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Orang-orang tak percaya bahwa mereka bisa kembali dengan selamat. Mereka juga tidak akan melupakan jasa teman-temannya yang telah meninggal, yang telah mengorbankan diri agar mereka bisa bertahan hidup.